Anda masih di Ayus Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Atania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ayus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya dari dalam negeri. Sebuah rumah panggung di Pinrang, Sulawesi Selatan terbakar pada Minggu malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api menghanguskan satu unit rumah panggung di Dusun Arasi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Warga yang melihat kobaran api sempat mencoba memadamkan dengan alat seadanya. Saat kejadian, pemilik rumah yang sedang tertidur langsung terbangun dan berhasil menyelamatkan diri. Api baru berhasil dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi. Penghuninya sedang tidur tiba-tiba ada api terbakar. Jadi tidak ada yang bisa diselamatkan di atas? Ya, tidak ada karena memang bahan yang mudah terbakar semua. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sebuah minibus ludes terbakar hingga membuat kemacetan di Jalan Raya Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran minibus diduga akibat korsleting listrik. Sebuah minibus yang ditumpangi dua sejoli terbakar di kawasan Jalan Raya Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Pengemudi alami syok akibat kebakaran mobil miliknya, sementara pasangan wanitanya berhasil selamatkan diri dari kebakaran mobil. Kejadian berawal saat mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dari kap mobil hingga mengeluarkan api dan dengan cepat membakar sebagian mobil. Petugas pemadam yang datang langsung melakukan pembasahan dan berhasil melakukan pemadaman secara cepat. Jadi kebakaran sebuah mobil Innova di depan Dharma Park. Satu juga saya menghubungi BMK dan bergegas bersama anggota mendatangi TKP. Karena mengganggu arus jalan, saya bersama anggota melakukan pengaturan. Dan tidak lama datanglah BMK melakukan pemadaman api. Akibat kebakaran minibus kawasan wilayah Maijen Sungkono alami kemacetan panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seperti ninja, seorang remaja yang diduga maling melompat dari satu atap ke atap rumah lainnya saat dikejar oleh warga di Bogor, Jawa Barat. Ya, saat ditangkap, remaja itu mengaku hendak memberi kejutan main ke rumah pacarnya. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan saat hendak mengamankan seorang remaja yang diduga maling yang bersembunyi di atas atap warga di Klapununggal, Bogor, Jawa Barat. Remaja yang ternyata masih duduk di bangku SMA ini sebelumnya kabur dari kejaran warga dengan naik dan melompat dari satu atap ke atap lainnya, layaknya seorang ninja. Setelah diamankan, remaja ini berdalih hendak berkunjung ke rumah pacarnya. Warga yang marah sontak beramai-ramai menghajarnya saat ia hendak dibawa ke mobil patroli. Tanya maling, anak di bawah umur, baru mau naik ke itu ke Tihang Tower, ketahuan. Bilangnya sama dia, katanya itu mau ngapel. Pihak kepolisian menyampaikan jika insiden ini hanya salah paham. Remaja ini hanya bertamu ke rumah teman perempuannya namun terpergok orang tua perempuan saat sedang mengintip. Kasus ini pun diselesaikan dengan kekeluargaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ibu-ibu dan warga Pulau Padang, Labuhan Batu, Sumatera Utara mengadang puluhan truk tangki pengangkut hasil olahan CPO. Mereka menolak operasional pabrik minyak kelapa sawit karena dinilai mencemari lingkungan. Puluhan ibu-ibu dan warga di Pulau Padang, Labuhan Batu, Sumatera Utara mengadang puluhan truk tangki pengangkut hasil olahan CPO yang akan masuk ke dalam pabrik pada Sabtu malam. Mereka berteriak hingga menangis histeris menolak beroperasinya sebuah pabrik minyak kelapa sawit. Pabrik tersebut dinilai mencemari lingkungan dengan polusi udara dan limbah sisa pengolahan produksi.
Selain itu, pabrik dinilai belum memiliki izin yang lengkap dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kami berjuang ini mulai dari tahun 2016, karena 2016 ini lahan ini sudah ditentukan untuk lokasi pabrik, makanya masyarakat menolak. Yang diawali, waktu pembelian lahan itu diisukan bahwa itu untuk Jokowi, perumahan Jokowi, 1000 unit perumahan Jokowi. Ternyata tidak, itu dijadikan lahan lokasi pabrik. Makanya 2016 kemudian kami menolak itu. Aksi pengadangan tersebut merupakan lanjutan dari unjuk rasa yang telah beberapa kali mereka lakukan untuk meminta penghentian operasional pabrik. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Timnas senior Indonesia bertolak ke Iran untuk melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 27 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga melawan Irak nanti. Timnas senior Indonesia bertolak ke Irak dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 27 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi nanti. Skuad Garuda dipastikan tanpa Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen akibat cedera. 일단 마르셀리노, 이바르, 이런 선수들 이번에 또 안디솔과 경기가 부상, 3-4명의 부상 선수가 있어서 좀 아쉽지만 그래도 있는 선수 갖고 최선 다해야 될 부분. Timnas sendiri berangkat lebih awal guna beradaptasi dengan cuaca dan kondisi di negara Irak yang cukup panas. Alhamdulillah ya, semua sehat, pemain juga untuk persiapan kita berangkat lebih cepat, mungkin salah satunya untuk adaptasi di cuaca di sana. Ya makanya itu kita berangkat lebih awal, jadi biar bisa lebih cepat melihat situasi di sana dan bisa lebih cepat lagi adaptasi cuaca di Irak sendiri. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Perjuangan Indonesia akan dimulai dengan laga melawan Irak pada 16 November dan dilanjutkan dengan laga melawan Filipina 5 hari kemudian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Indonesia bersiap menghadapi Panama pada laga kedua grup A Piala Dunia U17 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Menjelang laga ini, pelatih tim U17 Indonesia Bima Sakti memastikan anak asuhnya siap hadapi Panama dan dalam keadaan fit. Indonesia mematangkan persiapan mereka melawan Panama pada laga kedua grup A Piala Dunia U17 2023 dengan berlatih di lapangan Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu sore. Pemulihan kondisi fisik dan mental telah dilakukan para pemain untuk melakoni pertandingan penting di laga kedua nanti. Selain itu, menurut pelatih tim U17 Indonesia Bima Sakti, Panama memiliki kualitas individu dan organisasi yang apik. Pelatih yang juga merupakan mantan pemain timnas Indonesia itu berharap Wilber Jardim dan kawan-kawan bisa menerapkan strategi yang sudah dipersiapkan. Kita sudah, ini videonya tadi juga sudah kita informasikan bagaimana kekuatannya Panama, kemudian kekurangan mereka, strength maupun weakness-nya sudah kita informasikan ke pemain. Jadi pemain sudah, kemudian kita juga mencatat beberapa kekurangan, kelemahannya, kemudian kelebihannya, kemudian kita tanya ke pemain dan pemain menjawab dan kita satukan dengan persepsi yang atau opini dari pelatih ternyata sama. Ya, sama, ya mereka punya kualitas individu baik, kemudian organisasi juga lumayan, ya semoga besok pemain bisa menerapkan apa yang seperti hari ini kita lihat mereka bagus, 1 lawan 1 itu sekarang kita mau latihan 1 lawan 1 kalau kita sudah kalah itu kita juga mau salah dia, tim dia buka sekali, kita harus coba main begitu. Bima Sakti juga menyatakan akan ada rotasi beberapa posisi. Ia pun berharap dukungan penuh dari para supporter yang hadir di stadion dan seluruh masyarakat Indonesia agar skuad Garuda Asia bisa mengemas poin di pertandingan kedua melawan Panama nanti. Dari Surabaya, Jawa Timur, Putu Bagus, Aulia Syahramdan, iNews melaporkan. Ajang Jakarta Run 2023 sukses digelar salah satu bank BUMN bersama Pemprov DKI Jakarta kemarin. Ya, belasan ribu peserta berpartisipasi termasuk 75 pelari dari 21 negara.
Ajang BTN Jakarta Run 2023 sukses digelar pada Minggu pagi dengan titik awal di depan Balai Kota Jakarta. Lebih dari 12.000 peserta ikut dalam kegiatan yang digelar Bank BTN bersama dengan Pemprov DKI Jakarta ini. Tak ketinggalan, ada 75 pelari dari 21 negara yang juga berpartisipasi. Ajang lari ini terbagi dalam 4 kategori, yakni maraton 42 km, half maraton 21 km, 10 km, dan fun run 5 km. Ya, Jakarta harus ada momen-momen tertentu untuk bisa menikmati dengan senang kota Jakarta, juga bersama keluarga, sehingga semuanya bisa menikmati ikon-ikon Jakarta. Memang menurut saya dibanding beberapa kota, ini kita masih ada beberapa olahraga, sport tourism yang tertinggal. Tapi ini kita udah mulai, kita gerakan. Sehingga tadi tujuannya tercapai, Jakarta lebih rileks, lebih fun, lebih menyenangkan. Para peserta dari berbagai kalangan dan usia antusias mengikuti kegiatan ini, tak terkecuali para selebriti. Jadi lari half marathon ini kan ngelatih mental kita juga sama ngelatih fisik kita juga. Seru banget ya, walaupun panas, Jakarta juga hawanya agak panas, tapi seru karena orang-orang tuh pada semangat, jadi ikut ke bawah semangat juga. Ini pertama kali sih aku ikut maraton di Jakarta dan ternyata seru juga maraton di Jakarta karena ada pemandangan kota yang cukup bagus dan gedung tinggi-tinggi. Dan tadi pesertanya ramai juga, jadi seru banget dan banyak yang semangatin juga di pinggir jalannya. Terus tadi ngelihat semua jalur dipenuhi sama baju merah, terus kayak gitu BTN Jakarta Run, semuanya tulisannya sama tuh kayak enak gitu, ke bawah suasana jadi kayak senyum terus gitu. Dengan total hadiah 2,5 miliar rupiah, kegiatan ini bertujuan mendukung sport tourism terutama di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Jen Cahyandi, Laksana, iNews melaporkan. Event International Gymnastic Invitation kembali digelar tahun ini. Kejuaraan senam ini diikuti oleh ratusan atlet gimnastik dari berbagai negara. Ratusan peserta sangat antusias mengikuti kompetisi senam artistik yang digelar di Gedung Senam Raden Inten, Jakarta Timur. Selain diikuti oleh peserta dari berbagai klub nasional Indonesia, kompetisi ini juga diikuti oleh peserta dari klub-klub internasional seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ini sebenarnya untuk anak-anak, jadi para atlet yang berlatih kan membutuhkan kompetisi. Jadi kita adakan setiap tahun rutin supaya mereka punya kesempatan untuk berkompetisi, bertanding bersama klub-klub dalam negeri dan juga internasional. Jadi mereka bisa membuka mata mereka bahwa bertanding skala internasional seperti apa, seperti itu. Jadi memberikan mereka motivasi juga untuk terus berlatih. Dengan diselenggarakannya International Gymnastic Invitation ke-9 ini, maka diharapkan bakat serta kemampuan atlet semakin berkembang di level internasional. Sampai hari ini mereka sudah jauh lebih mengerti, baik itu mengenai perwasitannya atau itu mengenai tekniknya, itu jauh berkembang. Dan harapan saya dengan kompetisi-kompetisi ini akan menghasilkan atlet-atlet yang unggul, demikian juga anak-anak yang mengerti senam itu dengan teknik yang tepat, yang proper. International Gymnastic Invitation 2023 ini merupakan edisi ke-9 yang didukung oleh Persani dan Kemenpora. Melalui kompetisi ini, para atlet unjuk kemampuan terbaiknya melakukan berbagai macam alat senam yang dilombakan, seperti balok keseimbangan, palang bertingkat, hingga meja lompat. Dari Jakarta, Amri Narida, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kota Semarang bersama Badan Pangan Nasional menggelar promosi pangan lokal enak dan bergizi atau disingkat Pisang Legi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat mengurangi konsumsi beras. Sukses menggelar Festival Pangan Pendamping Beras, pemerintah Kota Semarang bersama Badan Pangan Nasional kembali mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi beras melalui gelaran Pisang Legi atau promosi pangan lokal enak dan bergizi. Kegiatan yang digelar di Arena CFD Simpang 5 Semarang Minggu pagi ini mengambil moto kenyang tidak harus nasi beras. Terdapat 400 tan peserta yang menyajikan masing-masing 50 porsi olahan makanan non-beras dan terigu.
Wali Kota Semarang juga membagikan cara memasak olahan makanan opor singkong untuk memberikan inspirasi memasak panganan non-beras. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita ini terus-menerus menggelorakan, terus-menerus memberikan semangat kepada masyarakat bahwa kenyang ini tanpa harus nasi beras. Dan kami harapkan dengan seperti ini masyarakat juga semakin tahu bahwa makanan-makanan yang di luar beras, di luar terigu ternyata juga bisa kenyang. Indonesia negara yang makmur, Gemah Ripah Binawi, mempunyai lebih kurang 77 komoditas karbohidrat yang memang bisa kita jadikan sebagai pangan alternatif pengganti nasi. Selain mengajak mengurangi konsumsi beras, kegiatan ini menjadi bukti bahwa pangan lokal bisa menjadi kekuatan besar untuk menunjang kedaulatan pangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Usai menghadiri KTT luar biasa Oki di Riyadh, Arab Saudi, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat. Jokowi akan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan membahas kemerdekaan Palestina. Presiden Joko Widodo melanjutkan lawatannya ke Washington DC, Amerika Serikat. Jokowi akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menyampaikan hasil konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Lebih khusus, Jokowi akan menyerukan gencatan senjata di Gaza, di mana Amerika Serikat merupakan negara sekutu Israel. Jokowi juga akan membahas kemerdekaan bangsa Palestina.